Selamat datang kembali ke channel ini. Pada video ini kita akan membahas tentang powerline adapter. Nah, sebenarnya powerline adapter itu apa sih? Nah, jadi powerline adapter itu adalah sebuah adapter yang dapat kamu gunakan untuk mengkoneksikan dari jaringan komputer yang ada di rumah kamu kepada komputer kamu tanpa melalui kabel atau wireless. Jadi melalui jaringan listrik yang sudah ada di rumah kamu. Nah, sekarang yang kita akan bandingkan adalah pada video ini, yaitu satu, dari koneksi melalui kabel LAN gigabit. Yang kedua adalah powerline adapter. Yang ketiga adalah powerline adapter. Yang keempat adalah WiFi. Nah, ada dua powerline adapter yang akan dites, yaitu gigabit powerline adapter dan megabit powerline adapter. Nah, kalau kamu yang belum pernah melihat powerline adapter itu seperti apa, nah ini dia powerline adapter. Biasanya umumnya sudah cukup biasa ya. Kalau misalnya ada yang tipenya itu, yang ini yang P, jadi ada port untuk koneksi ke power pass-through. Oke, kamu bisa lihat. Nah, kalau misalnya yang bukan tipe P, maka dia nggak ada power pass-through, dia hanya alatnya saja. Nah, kalau alatnya, kita bisa lihat kembali. Untuk yang gigabit, itu, apa ini bisa terlihat jelas? Oke. Oke, nah gigabit ini cukup besar yang dengan koneksi link speed seenggaknya dari adapternya adalah 1 gigabit. Yang kita gunakan sekarang adalah TP-Link TL8010P Kit. Yang kedua adalah ini dia TP-Link apakah bisa terlihat? Ya, mudah-mudahan terlihat. TP-Link PA4010P Kit. Sebentar. Ukurannya itu lumayan cukup kecil, oke? Cukup kecil dengan link speed yang dari koneksi adapter adalah 100 megabit. Kalau bisa dibandingkan ukurannya, nah ini dia. Ukurannya jauh lebih besar untuk yang 1 gigabit. Oke, nah keduanya juga dari TP-Link. Jadi yang kita akan eksperimenkan adalah kabel LAN, lalu powerline adapter TP-Link 8010, powerline adapter 4010, dan WiFi. WiFi-nya itu WiFi 4 ABGN. Nah, yang akan kita lakukan juga adalah pada eksperimen ini, yaitu ada 2 eksperimen untuk masing-masing powerline. Jadi yang pertama adalah kondisi sangat ideal. Ya, jadi powerline-nya itu samping menyamping dari satu terminal. Yang kedua adalah dia terpisah dari 3 terminal. Jadi ada terminal 1 masuk ke kabel, lanjut ke kabel lagi, terminal 2, habis itu terminal 3. Nah, ini menunjukkan kondisi yang umumnya bakal digunakan seperti apa. Nah, dari hasil ini maka bisa kamu tentukan apakah ini cocok untuk kamu atau enggak. Oke, sekarang kita bisa lanjut kepada hasil eksperimen. Nah, dari hasil eksperimen kamu bisa lihat, jadi kita lihat chart pertama yaitu latency. Dari latency kamu bisa lihat latency LAN sangatlah rendah, powerline cukup rendah keduanya, dan WiFi sangatlah tinggi. Nah, kalau kamu lihat ini sebenarnya powerline itu cukup rendah sehingga cocok untuk digunakan kalau kamu ingin menggunakan powerline adapter untuk gaming, sehingga latensinya itu tidak bertambah dari latensi kamu ke koneksi router yang ada di rumah kamu. Oke, yang kedua kita akan lihat jitter. Dari jitter kita bisa lihat juga bahwa hasil yang kita dapatkan cukup rendah untuk powerline, sehingga variasi dari latensi yang kamu akan terima juga cukup rendah. Yang ketiga adalah dari throughput. Ini dia muncul kelemahan dari powerline adapter.
Dari throughput kamu bisa lihat bahwa LAN hampir memenuhi seluruh 1 gigabit koneksi. Sedangkan untuk powerline adapter, koneksinya itu hanya sekitar 15 MB per second. Dari throughput, koneksi yang dilakukan adalah kepada NAS yang terdapat pada jaringan yang sama. Kita bisa lihat pada LAN, koneksinya itu hampir memenuhi 1 gigabit per second. Tapi pada powerline adapter, baik yang 100 megabit dan 1 gigabit, kecepatannya itu sangatlah rendah, sekitar 15 megabit per second. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin membeli adapter ini untuk mengakses data-data di NAS atau menonton video dari NAS, nah ini kurang cocok kamu gunakan. Tapi kalau kamu ingin menggunakan ini untuk gaming atau untuk koneksi browsing-browsing, ini sangatlah cocok untuk kamu menghemat dari kerja yang kamu harus lakukan. Jika kamu membeli LAN, maka kamu harus memantek-mantek untuk kabelnya bisa ditaruh di tembok. Kalau misalnya WiFi, kamu latency-nya sangat tinggi dan juga throughput-nya jauh lebih rendah. Kesimpulan dari video ini cukup jelas dan didukung juga oleh hasil-hasil dari eksperimen kita. Jadi kalau misalnya kamu membeli powerline adapter ini untuk gaming atau browsing-browsing biasa, maka ini cocok. Tapi kalau misalnya kamu ingin membeli powerline adapter ini untuk mengakses NAS yang ada di rumah kamu, maka ini kurang cocok karena throughput yang dihasilkan cukup rendah. Sekian dari video ini, semoga bisa menjawab dan membantu kamu untuk memutuskan apakah kamu harus membeli powerline adapter atau memakai kabel atau memakai WiFi. Oke, terima kasih telah menonton. Like and subscribe. See you next time.